Baru-baru ini saya lihat artikel, saudara. Dan di dalam artikel ini ada daftar dari barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Tapi ini versi mewahnya, saudara. Jadi istri-istri mungkin boleh foto kalau nanti suami Anda tanya, pengen dikasih apa ulang tahun. Anda bisa paling nggak dapat ide dari sini. Yang pertama, saudara, buat Anda yang suka pakai hair dryer, ini ada hair dryer yang harganya sekitar 10.000. Jadi tempelin intan-intan di sekelilingnya. Ya, buat Anda yang suka ngeblow hair atau segalanya. Berikutnya ada batu bata, saudara. Yang harganya sekitar $1.000. Satu batu bata, saudara. Berikutnya buat Anda yang suka bikin es batu di rumah. Ada alat pembuat es batu. Satu es batu, saudara, ini. Ini harganya sekitar $700 untuk Anda bikin es batu. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan, anjing mungkin? Ya. Anda bisa kasih hadiah ke anjing Anda, yaitu mansion, mereka ngomongnya, mansion for dog. Ya kan? Kisaran harganya bisa $7.000 atau ada yang $95.000 juga, saudara. Ya kan? Anda mesti ngambil cicilan buat beliin rumah buat anjing Anda, saudara. Yang terakhir, buat Anda ini, buat kantor Anda, ini ada paperclip. Yang harganya $185 karena mereknya Prada, saudara. Ya kan, di dollar store Anda $1 bisa dapat satu pak, tapi kalau Anda butuh yang ada tulisan Pradanya, Anda bisa cari $185 saja, saudara. Nah, ketika Anda melihat barang-barang seperti ini, biasanya respon kita seperti ini, saudara. Perlu gak sih? Perlu gak sih yang gini-ginian, ya kan, saudara? Nah, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Journey to the Empty Tomb, yaitu perjalanan kepada kubur yang kosong. Itu kira-kira bahasa Indonesianya, saudara. Journey to the Empty Tomb. Yang kita lakukan dalam serial khotbah ini adalah kita melihat kejadian-kejadian sebelum kebangkitan Yesus. Journey tomb itu kubur yang kosong. Yesus bangkit dari kubur sehingga kuburnya kosong, saudara. Jadi ternyata ada banyak kejadian yang cukup menarik sebelum kebangkitan Yesus. Ya, nah bahkan kalau Anda memang perhatikan, kita akan melihat sepertinya semuanya sudah ada dalam perencanaan Tuhan yang sempurna, saudara. Jadi dalam serial khotbah ini kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari sebelum Easter atau beberapa hari sebelum Yesus ditangkap, disalib, dan dikuburkan, lalu dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, minggu lalu sedikit rekap aja. Kita membicarakan tentang ini, saudara. Kejadian yang terjadi 8 atau 9 hari sebelum Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Yaitu tentang seseorang yang namanya Lazarus yang sudah mati 4 hari terus dibangkitkan sama Yesus. Nah, kita minggu lalu membaca begitu banyak ayat Alkitab, saudara. Jadi buat Anda yang merasa overwhelming, kok banyak banget informasi yang diterima, Anda selalu bisa nonton YouTube channel kita, dan di situ Anda akan bisa nonton ulang kalau Anda mau pelajari, atau mungkin anjuran saya sebenarnya sih Anda baca sendiri ceritanya. Ada di Yohanes pasal yang ke-11. Karena saya percaya Roh Kudus yang di dalam Anda akan mampu, jauh lebih mampu memberitahu kepada Anda semua daripada sejuta kata-kata yang saya ucapkan di depan mimbar ini. Jadi baca sendiri dan Roh Kudus akan membantu Anda semua. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, saudara. Kita akan lihat kejadian satu lagi, tapi ada hubungannya dengan kejadian ini. Dan kita akan melihat Yohanes 12 hari ini. Ini kan Yohanes 11 tadi yang jangan cepet-cepet ya, Han ya. But anyway, Anda akan melihat ya cerita lanjutan yang ada hubungannya dengan Yohanes 12. Yang ada hubungannya dengan Yohanes 11. Nah, Yohanes 12 dikatakan ini. Yuk kita lihat sama-sama, Anda bisa lihat di depan sini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke kota Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati, saudara. Saya kasih Anda timeline-nya supaya Anda gampang ngikutin apa yang kita bahas hari ini. Nah, ada timeline yang saya buat di sini. 8 sampai 9 hari sebelum Passover, sebelum resurrection, sebelum kebangkitan, itu adalah cerita yang kita lihat minggu lalu, benar ya? Yesus membangkitkan Lazarus di kota Betani, karena mereka memang tinggal di kota Betani. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, tentu aja ini membuat satu kota geger, saudara. Ya kan, gimana enggak, orang udah mati 4 hari dibangkitkan.
Nah, tentu saja musuh-musuh Yesus semakin gregetan, semakin pengen untuk membunuh Yesus. Ya, nah makanya setelah kejadian yang menggegerkan satu kota ini dan menarik banyak perhatian, Yesus langsung menyingkir sebentar keluar kota Betani beberapa hari, saudara. Nah, cerita yang akan kita lihat setelah Yesus menyingkir keluar dari kota Betania, dia sekarang balik lagi ke kota Betania, tempat tinggalnya Lazarus, Maria, dan Marta. Ya kan? Nah, waktu dia balik lagi itu 6 hari sebelum Yesus bangkit dari kematian. Anda mengikuti saya gak, saudara? Nggak bingung ya, saudara ya? Nah, waktu dia balik ke kota Betania, saudara, ayat kedua dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Di situ ayat 2 dia katakan diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa, saudara? Lazarus, saudara. Waktu Yesus balik ke Betania, Yesus diundang makan, diadakan perjamuan. Mereka mau merayakan apa yang Yesus lakukan untuk Lazarus, ya kan? Nah, ada Marta di situ yang melayani. Sebentar lagi kita akan lihat ada Maria juga, saudara. Nah, di situ kalau Anda, menurut saya ini ada pemandangan yang cukup unik. Ya kan saudara, kalau Anda baca di Injil lain, kita punya 4 Injil. Anda bantu saya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ada 4 orang, ada 4 dokumen yang menulis tentang kehidupan Yesus selama dia di muka bumi ini. Mengajar, membuat mukjizat, memberitahu orang tentang kerajaan surga dan sebagainya, saudara. Nah, kalau Anda baca Injil lain, kita dapati ternyata mereka makan malam di rumah seorang ini, saudara. Seorang yang bernama Simon si Kusta. Jadi mereka bukan makan malam di rumah Lazarus atau Maria. Mereka makan malam di rumah Simon si Kusta, saudara. Nah, kenapa saya bilang ada pemandangan yang cukup menarik? Yang pertama ada Lazarus di situ. Baru aja minggu lalu kita ngadain ibadah penghiburan buat Lazarus, ya. Sekarang dia makan bareng-bareng kita. Coba Anda bisa bayangin, saudara. Yang kedua, mereka makan di rumah yang namanya Simon si Kusta. Kalau Anda nggak tahu kebudayaan pada saat itu, kalau orang punya penyakit kusta, mereka nggak diizinin untuk nyampur dengan orang-orang normal seperti kita. Karena mereka takut penyakit ini atau mereka dianggap pendosa, nggak kudus. Selain itu mereka takut penyakit ini akan menular. Makanya ada hukum yang mengatakan mereka itu harus berjarak sedemikian jauh dari orang-orang normal seperti Anda dan saya, saudara. Artinya kemungkinan besar Simon si Kusta ini pernah disembuhin sama Yesus. Makanya sekarang si Simon udah sembuh, Yesus diundang untuk makan malam di rumahnya. Ya kan? Nah, jadi itu yang maksud saya ada pemandangan yang cukup menarik, saudara. Tapi anehnya mereka masih menyebut Simon ini Simon si Kusta, saudara. Nickname-nya mungkin, nama panggilannya udah kebiasaan mungkin, saudara ya. Saya di sekolah dulu teman baik sampai hari ini ada teman namanya Jimmy, saudara. Nah, si Jimmy ini orangnya putih, orang rumahan. Kita sering panggil dia Acong, saudara. Ya kan, gak ada hubungannya, namanya bukan Acong. Nah, sekarang aneh juga ya, kita sama-sama udah tua, terus udah punya anak, punya istri. Kadang tuh kalau manggil di depan istrinya, depan anak-anaknya masa cong gitu kan ya. Aneh juga, saudara. Tapi mau manggil Jimmy juga udah bertahun-tahun kita manggilnya Acong. Ya kan, mungkin ini yang terjadi sama Simon si Kusta. Ya kan, udah sembuh tapi masih dipanggil Simon si Kusta, saudara. Nah, terus di situ juga dikatakan bahwa ada Marta yang ngapain, saudara? Anda nangkap gak tadi? Yang melayani, Marta melayani ya. Nah, seringkali Marta ini reputasinya jelek nih, saudara. Bener ya? Seringkali kita, kan karena ada kejadian, di satu kejadian di mana Yesus main-main ke rumah Maria dan Marta. Terus Marta ngapain? Marta sibuk, masak, nyiapin makanan. Ya kan, dan Marta marah-marah. Ya kan? Marta bilang, kok gue gak ada yang bantuin, enak aja si Maria duduk di kaki Yesus. Udah gitu hari ini kalau kita ke gereja, pendeta khotbahnya jangan kayak Marta, kayak Maria gitu, saudara. Hari ini saya mau belain Marta, ya. Kalau gak ada Marta, kerjaan gak ada yang selesai, amin. Di gereja kalau gak ada Marta, gak ada yang selesai kerjaan pelayanan, amin saudara. Ya kan, kalau semuanya cuma duduk begitu saudara, ya. Kita balik lagi ke ceritanya. Mereka lagi makan, tiba-tiba
Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, saudara. Saya punya gambar gak? Saya punya gambar gak ya tentang scene di mana mereka makan? Gak ada ya? Gambar mereka lagi makan sama-sama. Ada gak ya? Ini saudara. Jadi waktu mereka makan ini, biar Anda jelas gambarnya. Saudara, jadi meja makan mereka nggak seperti kita yang tinggi terus kita duduk di kursi ya. Mereka duduk di bawah, kaki mereka ngelonjor ya. Ngelonjor saudara. Ya kan? Nah dibilang kan tadi Lazarus ada di situ di ayat 2. Padahal kalau bahasa Inggrisnya katakan Lazarus was reclining. Dia itu lagi nyender, lagi nyantai gitu. Enak banget makan nyantai gini ya saudara ya. Ya kan? Lesehan saudara. Nah kalau siapa di sini yang sering bilang sama anak Anda, kalau makan jangan sambil tiduran, duduk yang tegak gitu saudara. Ya kan? Kalau mereka tahu ini, mereka akan bisa jawab sekarang. Ya kan? Yesus aja boleh makan sambil nyenderan. Nah makanya, waktu mereka lagi nyenderan begini, kaki mereka kan keluar. Maria datang bawa minyak yang mahal, parfum yang mahal, saudara. Lalu menyeka kaki Yesus, membersihkan kaki Yesus dengan parfum itu. Yohanes memastikan bahwa pembacanya seperti Anda dan saya tahu bahwa minyak ini mahal harganya. Bahkan sebentar lagi kita akan ketahui bahwa harga minyak ini sekitar 1 tahun sama dengan 1 tahun gaji, saudara. 1 year salary, 1 year wages. Nah waktu Maria melakukan itu, tentu saja ini tidak bisa diterima oleh murid-muridnya, terutama sama satu orang ini yang namanya Yudas Iskariot, saudara. Tetapi Yudas, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi pada umumnya waktu itu gaji satu hari itu 1 dinar. Jadi 300 dinar ya sekitar setahun gaji lah saudara. Ya kan? Menurut kebudayaan sekali lagi pada saat itu ada sesuatu yang aneh di mana Maria itu sebenarnya wanita itu nggak boleh menunjukkan rambutnya di depan umum. Mereka harus di cover, ditutupin. Apalagi di depan pria-pria. Nah pria-pria lagi makan seharusnya wanita itu nggak boleh ada di situ saudara. Tapi Maria di situ mempersembahkan sesuatu yang berharga buat Yesus. Ya kan? Mungkin buat Maria karena minyak itu saudara ada kebiasaan di mana sebenarnya wanita pada zaman itu seumur hidup paling cuma bisa beli minyak ini sekali. Saudara, karena begitu mahalnya. Dan biasanya minyak ini karena saking berharganya, saking mahalnya mereka simpen untuk hari pernikahan mereka. Dari para wanita. Jadi kalau Maria sudah mempersembahkan sesuatu yang begitu berharga sama Yesus. Ini dengan kata lain Maria bilang bahwa aku ingin bawa sesuatu yang terbaik untuk engkau Yesus. Bahkan masa depanku aku serahkan kepada engkau. Luar biasa ya saudara. Lagi pula mungkin Maria juga, buat Maria apa sih yang dia nggak mau kasih saudara? Ya kan karena Yesus sudah membangkitkan adiknya yang udah 4 hari meninggal. Apapun juga dikasih sama Maria pada saat ini. Tapi pemandangan itu sekali lagi, hal tersebut yang Maria lakukan, itu gak bisa diterima sama Yudas. Yudas bilang ini pemborosan. Ngapain kita buang uang begitu banyak, padahal uangnya minyak itu bisa kita jual, kita kasih ke orang miskin. Tapi Yohanes, saudara, yang menulis cerita ini di kemudian hari, kan di kemudian hari dia nulis Injil Yohanes dan dia mungkin ingat kembali kejadian ini. Yohanes memastikan bahwa Anda dan saya tahu ini, saudara. Hal itu dikatakan Yudas, dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudara. Bukannya karena si Yudas ini peduli sama orang-orang miskin, tapi karena dia memang pencuri. Dulu waktu kita pelayanan bareng-bareng, kata Yohanes waktu dia nulis ini,
Ya kan sering ada banyak orang yang kasih persembahan ke Yesus, ada banyak orang yang kasih uang ke Yesus. Nah ternyata bendaharanya adalah si Yudas, saudara. Mungkin waktu itu mereka mikir kenapa uangnya short terus ya, kenapa uangnya kurang terus ya. Ternyata si Yudas tuh sering nilep saudara, sering ngambil uang dari kas mereka. Nah meresponi kritikan Yudas, Yesus bilang gini, maka kata Yesus biarkanlah dia Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Waktu Yesus bilang gini, gak ada murid-muridnya yang ngerti apa maksudnya. Padahal yang Yesus maksud, dalam beberapa hari lagi, mereka akan menangkap saya, membunuh saya, dan saya akan dikubur. Tapi tentu aja gak ada yang ngerti maksud Yesus. Tapi Yesus meresponinya dengan hal lain juga. Dia bilang gini, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Anda bantu saya 1, 2, 3. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Emang sih minyaknya mahal. Yudas benar kita bisa kasih orang miskin. Tapi Yesus bilang, orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu dan aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kita akan kembali ke kalimat Yesus yang ini saudara dalam untuk penutupan. Tapi saya ingin selesaikan ceritanya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi sejumlah orang Yahudi, begitu banyak orang yang kayak tadi kita bilang geger saudara, sampai semua orang tahu tentang kejadian ini. Dan sekarang mereka tahu, mereka mendengar, Yesus balik lagi ke Betania. Yesus ada di rumah Simon si kusta itu. Kalau kita pikir-pikir mungkin kota Betania sekarang jadi pusat turis saudara. Karena di sana ada orang yang udah mati 4 hari dan bangkit kembali. Yang ngebangkitin ada, yang dibangkitkan ada saudara. Mungkin orang-orang yang seperti Anda bilang kali Passover atau hari Paskah itu Passover saudara. Itu kan salah satu mungkin hari raya terbesar orang Yahudi gitu ya. Mereka suka merayakannya kan di kota Yerusalem. Nah Betania ke kota Yerusalem itu cuma sekitar 3 kiloan saudara. Jadi mungkin mereka mikir gini, karena 6 hari lagi kita akan merayakan Paskah di Yerusalem, ya udah yuk kita jalan sekarang, nanti kita transit di Betania saudara. Ya kan? Kita berhenti dulu di Betania, kita cari tuh si Yesus, si Lazarus, siapa tahu bisa foto bareng. Ya kan, siapa tahu bisa kita posting di sosial media, siapa tahu kita bisa nanya Lazarus, bro 4 hari itu lu ngapain aja waktu lu mati bro. Ya kan? Lu lihat apa aja 4 hari itu bro. Ya kan? Pingin tahu gak saudara? Pingin ya? Udah 4 hari mati dibangkitkan lagi. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena kejadian itu ada begitu banyak orang-orang yang menganut agama Yahudi. Meninggalkan kepercayaan mereka dan mengikuti Yesus saudara. Nah para pemimpin agama Yahudi ini makin bertekad untuk membunuh Yesus. Dan kali ini bukan cuma Yesus aja yang mau dibunuh, si Lazarus juga mau dibunuh saudara. Anda bisa bayangin gak sih Anda jadi Lazarus saudara? Orang gak tahu apa-apa, gue udah mati 4 hari, tiba-tiba gue dibangunin ya kan. Sekarang lu mau matiin gue lagi, sekarang lu mau bunuh gue lagi gitu saudara. Ya kan kita kan gak tahu apa-apa. Tapi waktu saya melihat kedua ayat terakhir ini adalah sesuatu yang begitu menakutkan saudara. Ternyata ada orang-orang yang gak peduli seberapa banyak yang mereka sudah pernah lihat, seberapa banyak yang mereka dengar, mukjizat-mukjizat yang mereka alami, tapi akan ada orang-orang yang menolak untuk percaya saudara. Aduh saya berdoa banget biar gak ada dari kita yang seperti itu. Ya kan ada orang-orang yang dia udah lihat begitu banyak pekerjaan Tuhan. Dia udah mengalami begitu banyak mukjizat Tuhan. Tapi masih refuse to believe. Masih gak mau percaya sama Tuhan. Saya berdoa gak ada dari kita yang hatinya begitu keras. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita menolak untuk percaya sama dia. Nah seperti yang saya bilang sebagai penutup saudara dalam beberapa menit. Saya ingin melihat, kita sama-sama melihat kembali respon dari Yesus.
Ketika Yudas mengkritik apa yang dilakukan Maria ini pemborosan. Uangnya ini kita bisa pakai buat ngebantu orang-orang miskin, saudara. Minyak yang mahal ini, ya kan. Kadang-kadang ini juga, apa ya saudara, ini juga terjadi di gereja kadang-kadang, ya kan. Yang sukanya ini, pinginnya gereja bikin ini, saudara. Yang sukanya itu, pinginnya gereja bikin itu. Benar ya saudara ya. Yang sukanya pekerjaan misi untuk orang-orang miskin, pinginnya gereja bikin pekerjaan misi untuk itu. Yang sukanya ini, pinginnya gereja ini, saudara. Jadi waktu itu, menurut Yudas, wah ini kita harus perhatikan nih orang-orang miskin. Kita bisa jual. Tapi padahal kalau kita pikir-pikir, saudara. Yudas itu ya munafik juga, benar gak sih saudara? Ini yang saya maksud kenapa Yudas itu munafik. Jadi Yudas mengkritik Yesus, respon Yesus adalah karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku Yesus tidak akan selalu ada pada kamu. Yudas munafik, kenapa saudara? Karena Yudas ya memang benar minyak itu, jadi 300 dinar itu gaji setahun itu mungkin kalau hari ini didolarin 25 sampai 30 ribu saudara, US dollar. Benar ya, minyak itu mahal ya. Kalau harganya 30 ribu ya saudara. Tapi kok beberapa hari kemudian Yudas bersedia untuk mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping uang perak. Yang kisarannya sekitar 300 sampai 400 dolar saudara. Ya kan? Hanya uang segitu dia bersedia untuk menjual Yesus. Dan inti dari pernyataan Yesus, bukannya orang miskin itu nggak penting saudara. Ya kan kalau Anda lihat pelayanan Yesus, kalau Anda lihat cerita tentang gereja mula-mula, orang miskin itu sangat disayang Tuhan, orang miskin itu sangat dikasihi Tuhan. Orang miskin itu menjadi pusat perhatian dari gereja mula-mula saudara. Tapi ketika Yesus bilang, aku tidak akan selalu ada bersama dengan kamu. Ini berbicara tentang kesempatan, saudara. Ya kan? Kesempatan untuk kita memberikan dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk Yesus. Hidup kita satu-satunya, saudara. Kita cuma hidup sekali, kita punya satu kali hidup. Apakah kita akan menggunakan kesempatan itu untuk mempersembahkan yang terbaik yang ada dari hidup kita untuk Yesus? Itulah maksudnya, bukannya orang miskin gak penting. Mungkin yang supaya gampang untuk dimengerti adalah gambaran yang paling sederhananya ketika kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ya kan? Orang tua kita gak akan selalu ada bersama dengan kita. Setuju ya sampai sini ya, saudara ya? Makanya setiap kali kita punya kesempatan, kita akan melakukan sesuatu untuk menghormati mereka, untuk menghargai mereka, just to honor them. Itu yang kita pingin kan, karena mereka gak selalu ada sama kita nantinya. Ya kan? Bukan soal masa depan kita gak penting, bukan soal kebutuhan kita gak penting, bukan soal impian kita gak penting, bukan soal itu penting juga. Tapi intinya selama kita punya kesempatan, bukankah itu yang kita ingin lakukan untuk orang tua kita? Demikian juga Yesus bilang itu saudara. Aku gak akan selalu ada bersama-sama dengan kalian. Aku gak akan selalu ada pada kamu. Ya kan? Jadi apa yang kita akan berikan, apa yang kita akan persembahkan kepada Yesus dengan hidup kita yang satu-satunya. Tadi pagi saya bilang banyak anak-anak muda saudara. Ya kan? Kita cuma jadi remaja ini sekali saudara. Ya kan? Kita cuma jadi dewasa muda itu sekali. Setelah lewat ya udah gitu saudara. Siapa di sini yang setuju? Sejelek apapun masa lalu kita, Tuhan bisa pulihkan. Anda setuju saudara? Ya kan? Saya menerima Kristus, saya kenal sama Yesus waktu umur saya 25-26 tahun.
Jadi waktu saya menerima Yesus, saudara, ada banyak hal dari masa lalu yang mesti diberesin. Ya kan, keuangan mesti diberesin. Ya kan, saudara, kebiasaan-kebiasaan, pemulihan secara emosional, saudara. Itu harus banyak melalui kesembuhan, saudara. Nah, kalau waktu kita muda, kita istilahnya nggak berhati-hati dengan keuangan kita. Waktu kita masih muda kita nggak berhati-hati dengan kehidupan seks kita, saudara. Kita nggak berhati-hati dengan kebiasaan kita yang nanti pada akhirnya menjadi keterikatan, ya kan? Memang sekali lagi Tuhan bisa membereskan semua masa lalu kita yang bobrok. Tapi pertanyaan saya, apakah kita semua harus melalui itu? Gimana kalau dari hari ini, kita yang single, kita yang masih remaja, kita yang masih muda, saudara. Kita menggunakan hari-hari kita yang terbaik. Musim-musim kehidupan kita yang terbaik. Kita persembahkan untuk Tuhan, saudara. Benar gak sih, saudara? Ya kan? Kenapa kita harus nunggu kita ini lewatin bertahun-tahun pergumulan, keterikatan, akhirnya Tuhan sembuhin. Baru kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nggak perlu melalui alternatif itu, bukan saudara? Ya kan? Nggak perlu kita membuang banyak ini, saudara. Lagi pula selama kita punya banyak waktu, selama tenaga kita masih kuat, saudara. Ya kan, karena orang-orang seperti kita nih, ya kan, yang udah dewasa, yang udah berkeluarga, yang kita paling sering dengar apa? Saya sibuk, saya nggak punya waktu, saya harus ngurusin anak, saya harus ngurusin keluarga, saya harus kerja, saudara. Saya capek, saudara, ya kan? Tapi waktu kita muda, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat kita, saudara, habis makan siang aja kita perlu tidur siang. Bener gak, saudara? Ngantuk, jadi ngantuk banget, saudara, habis makan siang. Tenaga kita gak seperti dulu lagi. Bagaimana kalau anak-anak muda itu tahu? Menggunakan musim-musim yang terbaik mereka. Dipersembahkan kepada Yesus. Dan bukan cuma buat yang muda-muda doang, bahkan buat kita semua. Bayangin kesempatan yang kita punya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Ketika kita masih punya sedikit, ketika nanti kita sudah banyak, kita selalu sadar di setiap musim kehidupan kita, itu adalah sebuah kesempatan, saudara. Gadget-gadget yang baru akan selalu keluar, benar ya, saudara ya? Teknologi baru akan selalu keluar, saudara. Ya kan, apa sih itu namanya yang kacamata itu, saudara? Ya kan, akan selalu ada, saudara. Mobil yang lebih baru akan selalu ada. Hal-hal yang baru akan selalu keluar, saudara. Ya, paperclip aja ada yang harganya $185. Nggak ada habis-habisnya, saudara. Tempat-tempat rekreasi yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang mau kita kunjungi akan selalu ada, saudara. Kita akan selalu punya keinginan untuk taruh uang lebih lagi dalam investasi kita. Tapi bagaimana kalau kita juga menyadari bahwa memberi kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan. Investasi dalam kerajaannya itu adalah sebuah kesempatan. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Gimana kalau kita menyadari itu? Gimana kalau Anda bisa merasakan sukacita setiap Anda melihat ada orang yang hidupnya diubahkan Tuhan? Ada orang yang akhirnya kenal dengan Yesus, saudara. Ada orang yang akhirnya mengambil langkah untuk dibaptis. Ada orang yang kesepian menemukan komunitas. Ada orang yang menggunakan talenta-talentanya, menemukan panggilan hidup mereka, menemukan tujuan hidup mereka. Dan setiap kali kita melihat orang itu, kita tahu bahwa kita mengambil bagian dalam hal itu. Kenapa? Karena kita investasi dalam kerajaan surga, karena kita memberikan waktu kita untuk melayani, sehingga ketika ada orang yang hidupnya diubahkan, aku adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Semuanya itu adalah kesempatan, saudara. Melayani Tuhan gak perlu hanya di gereja saja. Saya berdoa dalam kehidupan Anda sehari-hari. Apapun yang Anda kerjakan, saya berdoa kita semua menyadari
ada kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Yesus bilang, aku gak akan selalu ada padamu. Artinya kita cuma punya hidup sekali, saudara. Apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita yang satu-satunya? Apakah kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan? Jadi kalau hari ini Anda mendengar suara-suara yang berkata, aduh, ngapain sih fanatik-fanatik sama Yesus? Saya berdoa Anda gak akan dengarkan suara itu. Kasihilah Yesus dengan segenap hatimu, saudara. Kasihilah Yesus secara luar biasa, kasihilah Yesus secara berlimpah-limpah. Kalau ada orang yang bilang, masih muda, ya kan, seneng-seneng dulu lah, nanti Yesus nanti balik lagi ke Yesus umur 50, umur 60, saudara. Ya kan, nanti udah tua kan masih bisa balik ke Yesus. Jangan dengarkan suara itu, berikan tahun-tahun yang terbaik Anda untuk Yesus. Berikan apa yang terbaik dari hidup Anda untuk Yesus. Serahkan hidup Anda untuk Yesus. Yesus akan bilang gini, berikan hidupmu kepadaku. Kamu akan lihat apa yang akan aku kerjakan dalam kehidupan kamu. Give me your life and you will see what I'm gonna do with your life. Yesus bilang. Kalau ada suara-suara yang bilang, hidup itu bukan soal Yesus aja. Kamu akan kehilangan banyak hal kalau hidup kamu Yesus, saudara. Jangan dengarkan hal itu, saudara. Yesus adalah hidup itu sendiri, amin. Yesus adalah harta yang sesungguhnya dalam hidup ini. Yesus adalah arti dan makna dari hidup ini sendiri, saudara. Hidup ini adalah tentang Yesus. Karena semua hal yang diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Ko Beni seperti biasa boleh ucapkan berkat atas kita semua. Oke, sebelum kita doa, saudara, Jumat ada live group. Ya, semua adalah kesempatan, amin. Gue pakai kesempatan ini ya. Jumat ini kita akan ada live group dan kita akan belajar huruf angka ketiga dari bahasa Ibrani, yaitu Gmail. Ya, ini akan menarik karena kita udah belajar 2 minggu berturut-turut tentang angka 1, angka 2, besok angka 3. Saya berharap, yuk kita sama-sama belajar. Oke? Gimana angka 3 hubungan dengan Alkitab apa? Ya ada gambarannya apa? Itu sangat menarik, saudara. Bu Nevo aja udah gak sabar. Ya, kemarin udah cari terus dia. Ya, aduh kenapa Jumat kemarin gabungan gitu ya. Ya itulah ya. Kita akan makin dalam dan kita akan makin terus semakin semangat, saudara. Makin tahu tentang firman lebih dalam lagi. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada pagi siang hari ini di mana kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Melalui firman yang sudah disampaikan supaya membuat kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami percaya setiap malaikat Tuhan akan menyertai setiap kami. Sehingga kami tiba di tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Dan kami percaya Tuhan tangan-Mu akan terus menyertai setiap kami selama 1 minggu ke depan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan makan, menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Biar itu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menambahkan dengan jumlah bilangan. Amin. Sehingga mereka boleh mengenal Yesus lebih lagi. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk terima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Dari Bapa kita yang luar biasa baik. Dan cinta kasih daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai dari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita terima berkat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.